Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kami seperti biasa berada di kebun kurma kami, di mana di lokasi kebun kurma kami ini juga ditanam tanaman lainnya selain dari tanaman kurma. Nah, bila kita melihat ya sepintas seperti ini, ternyata dari beberapa tanaman yang ada, tanaman kurma merupakan tanaman yang eksotis ya, dan mempunyai kelebihan tertentu bila dibandingkan dengan tanaman lainnya. Nah, maka oleh sebab itu banyak di daerah-daerah lain yang menjadikan kebun kurma dijadikan kebun edukasi, kebun religi, dan kebun agrowisata. Nah, inilah keunikan dari kebun kurma ya, yang sangat eksotik ya dan enak dipandang bila dilihat sepintas seperti ini. Nah, apalagi apabila tanaman kurma ini bila dia mengeluarkan buah seperti itu. Nah, hanya saja di tempat kami ini tanaman kurma yang kami tanam ini belum berbuah ya, walaupun kemarin ada beberapa tanaman kurma yang sudah berbuah, tapi setelah itu sepertinya belum berbuah lagi. Nah, apabila tanaman kurma yang eksotis ini ya kita jadikan sebagai tempat wisata agro atau wisata edukasi, nah tentunya tanaman kurmanya sebaiknya harus ada buahnya ya. Kenapa sebabnya? Karena orang-orang yang ingin berkunjung ke wisata itu selain mempelajari tentang bagaimana budidaya tanaman kurma, misalnya bagaimana tentang panen dan pasca panen tanaman kurma, tentunya kurma tersebut harus berbuah seperti itu ya. Sayang di tempat kami masih belum. Ya, mudah-mudahan satu saat tanaman kurma ini bisa berbuah seperti yang ada di daerah-daerah lainnya. Nah, memang kita akui ya, untuk saat ini bukan saja di tempat kami ya, mungkin di Indonesia pada umumnya masih tahap bagaimana budidaya yang baik ya, walaupun di sana sini sudah ada yang berbuah, tetapi yang menjadi kendala utama tanaman ini belum berbuah serentak seperti yang ada di negara-negara lain penghasil kurma ya, seperti Thailand seperti itu. Nah, walaupun demikian ya, saya pikir ya, insya Allah satu saat di Indonesia sendiri juga seperti di daerah tropis lainnya ya, bahkan menurut beberapa informasi ya, bahwa
tanaman kurma kita ini ya bisa berbuah sepanjang waktu seperti itu ya. Kenapa sebabnya dia bisa berbuah sepanjang waktu? Karena tanaman kurma yang ada di daerah kita ya hanya memiliki dua musim ya, musim kemarau dan musim penghujan, dan tidak ada seperti daerah lain ada musim panas, ada musim salju seperti itu. Pada saat musim salju ya mungkin tanaman durman dulu ya, setelah beralih ke musim panas pada tahap berikutnya, maka kurma akan mengeluarkan bunga dan mengeluarkan buah seperti itu. Nah, sehingga di daerah penghasil kurma ya, katakan di daerah Jazirah Arab sana, panen kurma itu hanya satu musim. Nah, inilah satu kelebihan ya di negara kita, dan syukur apabila iklim kita ini bisa dimanfaatkan ya, agar tanaman kurma bisa berbuah sepanjang waktu ya, seperti yang banyak diinfokan oleh teman-teman penggiat kurma pada umumnya. Nah, saya pikir semuanya bisa terjadi ya apabila kita semua ya, pencinta kurma, bisa memperlakukan ya dari segi pemupukannya, dari segi pengendalian hamanya ya, dan pemupukan yang utama ya, bagaimana agar tanaman kurma ini lebih cepat berbuah dan bisa berbuah sepanjang waktu ya. Juga kita memperhatikan hama dan penyakitnya, karena daerah kita daerah tropis. Kendala utama di dalam pengembangan kurma adalah hama dan penyakit yang menyerang tanaman kita. Saya pikir teman-teman pecinta kurma sekalian, kita jangan takut dan jangan kalah dengan serangan hama dan penyakit, dan jangan kalah dengan daerah-daerah atau negara lain di daerah tropis yang sudah bisa mengembangkan tanaman kurma dan bisa berbuah, berproduksi, dan ekspor ke negara-negara lain. Contoh saja misalnya dari Thailand ya, kita banyak mengambil benih, bahkan ada yang mengimpor bibit ya untuk dijual dan dipasarkan di negara kita. Nah, kenapa tidak kita sendiri ya yang katakan memproduksi bibit yang baik. Nah, karena memang seperti beberapa informasi, bibit yang baik adalah bibit yang pertumbuhannya dapat kita ketahui, juga jenis kelaminnya ya. Nah, mungkin salah satunya adalah kultur jaringan. Maka tetapi menurut hemat kita ya, bagi kita petani kurma ya, dengan biaya yang pas-pasan misalnya, kemudian kita butuh bibit yang banyak, maka tidak salahnya kita menanam dari biji.
di samping itu kelebihan dari tanaman dari biji ya, dia betul-betul sudah adaptif dengan daerah yang kita tanam seperti itu. Nah mungkin ya apabila dari biji itu menghasilkan, nah mungkin itu bisa kita gunakan sebagai tanaman indukan, dan syukur-syukur ya bila satu saat ya bisa sebagai indukan perbanyakan untuk tanaman berikutnya yang berasal dari daerah kita masing-masing ya, karena tanaman kurma juga membutuhkan adaptasi ya, seperti bila kita memelihara apa ya, binatang seperti kucing, burung dan sebagainya ya, bila kita pelihara dari kecil, maka dia sudah adaptif dengan daerah lingkungannya, dengan kita yang memeliharanya ya, maka pada perkembangan anakannya berikutnya dia sudah menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Mari teman-teman sahabat tani pencinta kurma, jangan takut dengan bertanam kurma, karena saya pikir insya Allah ya di negara kita tanaman kurma bisa berbuah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.